Hai. Mungkin kenapa kamu klik video ini karena sekarang kamu lagi ngerasa gagal, ngerasa sedih, ngerasa semuanya gak ada yang sesuai dengan harapan kamu. Kamu ngerasa payah, ngerasa gak bisa apa-apa, gak ada satupun hal yang bisa dibanggain di hidup kamu. Dan mungkin kamu ngerasa kamu gagal untuk memenuhi harapan orang tua kamu. Kalau kamu ngerasa itu, bisa dibilang kamu sekarang berada di video yang tepat. Karena di video ini aku mau sharing beberapa hal yang biasanya aku ucapin ke diri aku dan selalu aku ingat ketika aku sedih. Dan hal-hal ini tuh yang berhasil bikin aku tenang lagi, bikin aku bangkit lagi. Dan aku berharap dengan aku nge-share ini, itu bisa ngebantu kamu. Oke, kita langsung aja. Inilah hal-hal yang perlu kita ingat kalau kita lagi sedih, supaya kita bisa bangkit dan tenang lagi. Yang pertama, ini bukan akhir dari segalanya. Aku mau kamu lihat cermin dan sadari kalau kamu masih punya hal yang paling berharga di hidup kamu. Itu diri kamu sendiri. Selama kamu masih punya diri kamu masih bisa bangun, masih bisa berjalan, masih bisa merawat diri kamu dengan baik, apalagi kamu sehat, masih bisa berpikir. Selama itu juga kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dan kamu masih bisa mengejar hal-hal yang belum kamu dapat, hal-hal yang kamu inginkan. Selama pemeran utama itu masih ada, semua ini belum selesai. Dan pemeran utama di hidup kamu adalah diri kamu sendiri. Dan sebuah film gak akan seru kalau misalkan gak ada konflik, gak ada masalah. Pemeran utamanya selalu menang, selalu bahagia. Gak akan seru. Dan kalau misalkan pemeran utamanya terus-terusan sedih, berlarut-larut dan kesedihan, menyerah, gak mau berubah, gak ada bangkit, itu juga gak akan seru. Jadi karena kali ini pemeran utamanya adalah kamu, aku mau kamu menciptakan skenario terseru, terindah, terbaik yang pernah ada, gitu. 2, rayakanlah kegagalanmu. Karena setiap kali kamu gagal, itu berarti kamu tuh satu langkah lebih dekat menuju apapun yang kamu mau, menuju kesuksesan kamu. Jadi kamu gak usah ngerasa menyesal, ngerasa takut, apalagi ngerasa malu karena gagal. Justru kamu harus bangga gitu, karena itu berarti kamu berani mencoba. Kamu gak tahu hasilnya seperti apa, tapi kamu tetap mau meluangkan waktu kamu, tenaga kamu, pikiran kamu, atau bahkan materi kamu untuk mengejar hal itu. Dan itu bukan sesuatu yang mudah, itu susah, itu berat, itu butuh pengorbanan. Dan kamu melakukan itu. Aku bangga banget sama kamu. Masa kamu sendiri gak bangga? Siapa sih idola kamu? Siapa orang yang menginspirasi kamu? Dan siapa sih orang sukses yang setiap kamu lihat mereka rasanya pengen deh jadi kayak mereka? Siapa? Siapapun orangnya, mereka tuh pasti pernah ngerasa gagal dulu. Dan kabar baiknya apa? Kabar baiknya kamu sekarang mengalami hal yang sama seperti idola kamu. Bukankah itu hal yang baik? Artinya kalau misalkan idola kamu bisa bangkit dari kegagalan mereka, kamu pun berarti harusnya bisa. Dan suatu saat kamu yang jadi idola. 3, kamu adalah orang terkuat yang pernah aku kenal. Kamu tahu hidup kamu tuh tidak berjalan sesuai dengan apa yang kamu mau. Banyak keinginan kamu yang tertunda. Banyak hal-hal yang di luar kendali kamu. Mungkin gak ada yang support kamu, gak ada yang ngerti kamu. Kamu lelah dengan semua keadaan ini. Tapi lihat diri kamu. Kamu masih berusaha untuk menjalani hari-hari kamu dengan baik. Kamu masih bisa menerima semua keadaan ini meskipun ini tuh gak sesuai sama apa yang kamu mau. Dan kamu tetap baik ke semua orang. Kamu masih berusaha untuk mengejar mimpi itu meskipun gak ada satupun orang yang support kamu, gak ada yang ngerti kamu. Mungkin tempat kerja kamu sekarang bukan tempat yang kamu mau, atau mungkin tempat kuliah kamu, sekolah kamu, itu tuh sebenarnya bukan harapan kamu. Atau mungkin menjadi seorang pengangguran itu juga bukan keinginan kamu. Tapi lihat diri kamu, apa yang kamu lakukan sekarang. Kamu tetap bangun pagi hari setiap hari. Kamu tetap melakukan hal-hal yang harus kamu lakukan. Kamu tetap mandi, tetap berangkat ke tempat itu. Itu gak mudah, itu sulit, dan aku bangga kamu bisa ngelakuin itu. Mungkin kamu udah berkali-kali ngelamar kerja ke tempat yang berbeda, kamu udah interview berkali-kali, kamu udah ngotak-ngatik CV kamu udah menonton ratusan video tips untuk keterima kerja, tapi masih belum keterima, tapi kamu masih terus melakukan itu berkali-kali. Begitu banyak penolakan, begitu banyak hal yang bikin kamu kecewa, dan bahkan kamu gak ngerti kenapa susah banget untuk dapat kerja itu. Tapi kamu tetap berusaha untuk positive thinking, berusaha untuk memperbaiki diri kamu. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Kamu gak nyerah, kamu gak berhenti. Bukankah itu pertanda kalau diri kamu itu kuat? Kamu harus bangga sama diri kamu. Dan jangan cuma sekedar ngelihat hasilnya. Kamu harus bangga karena kamu sudah mau berproses. Yang keempat, masalah
kegagalan, rasa sakit, kecewa adalah sumber kekuatan kamu. Semakin besar, semakin berat, semakin banyak masalah yang kamu punya, maka semakin banyak juga pelajaran yang kamu dapat. Kamu bakal semakin jauh kamu menjadi yang lebih baik, semakin banyak juga imbalan yang kamu dapat. Kamu harus percaya itu. Kamu boleh kok nangis, kamu boleh mengeluh, kamu boleh bilang capek, kamu boleh istirahat dulu. Tapi kamu jangan berhenti. Kamu harus bangkit, kamu harus balik lagi. Karena kamu harus bisa ngelihat bahwa semua masalah itu adalah tangga yang bisa nganterin kamu ke atas sana. Gitu. Memang semakin tinggi tangganya, semakin curam tangganya akan semakin berat, tapi kamu akan semakin bisa naik ke atas sana, semakin tinggi tempat kamu. Dan kalau gak ada tangga itu, kamu mungkin akan tetap di bawah dan kamu gak akan mau kalau kayak gitu. Jadi jangan sampai kamu kalah sama masalah kamu. Aku mau mulai sekarang kamu mengumpulkan semua tenaga kamu untuk fokus menaiki tangga-tangga itu. Jangan sampai kamu kebanyakan mengeluh, takut, memikirkan hal yang sebetulnya tidak perlu kamu pikirkan, akhirnya kamu capek. Jangan sampai kayak gitu. Aku yakin kalau kamu berhasil untuk menaiki satu aja anak tangga itu, kamu akan bisa menemukan cara untuk menaiki tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat, dan seterusnya. Kelima, kamu bisa memilih untuk bahagia kapanpun yang kamu mau. Karena kamu yang menentukan apakah hari ini akan menjadi hari yang membahagiakan atau hari yang tidak membahagiakan. Kamu yang menentukan apakah hari ini kamu mau tiduran aja, scrolling, sampai kamu ngerasa bersalah sendiri dan bad mood, atau kamu memilih untuk bangun lebih awal, mengerjakan semua hal yang ingin kamu kerjakan, mengerjakan semua hal yang sudah kamu rencanakan, dan kamu ngerasa senang karena kamu berhasil melakukan semua itu. Kamu yang menentukan apakah kamu akan membandingkan diri dengan orang lain, iri dengan apa yang mereka punya, gak bahagia atas kesuksesan orang lain, atau kamu lebih memilih untuk fokus ke diri kamu sendiri, fokus untuk memperbaiki diri kamu setiap hari, menciptakan definisi suksesmu sendiri, menciptakan kesuksesan kecilmu setiap hari, dan mengapresiasi semua yang telah kamu usahakan. Kamu sendiri yang menentukan apakah kamu mau fokus ke hal-hal yang tidak kamu punya dan kamu ngerasa kurang dan bersedih, atau kamu memilih untuk fokus pada hal-hal yang sudah kamu miliki sekarang. Kamu bersyukur dengan apa yang sudah kamu punya. Kamu masih punya kesempatan untuk hidup, kamu masih bisa berpikir, bisa makan, bisa ngelihat pemandangan, hal-hal sederhana itu, dan kamu masih bisa ketemu keluarga, dan kamu ngerasa senang, ngerasa cukup. Kamu sendiri yang menentukan apakah kamu memilih untuk terjebak di masa lalu dan sedih dengan yang terjadi di masa lalu yang jelas-jelas kamu gak bisa ubah, atau kamu mau fokus di hari ini, melihat hal-hal baik yang ada di hari ini dan fokus memperbaiki di hari ini, dan kamu ngerasa senang. Kamu yang memilih apakah kamu mau menyimpan rasa dendam itu, atau kamu lebih memilih untuk memaafkan dan memberikan hati kamu rasa damai. Kamu sendiri yang memilih apakah kamu lebih memilih untuk memaksakan diri mengikuti tren, baju branded, tas branded, HP terbaru, sepatu dan sebagainya, tapi kamu ngerasa engap dan kesulitan, atau kamu memilih untuk hidup sederhana sesuai kemampuan kamu, tapi kamu ngerasa tenang dan damai, dan kamu ngerasa cukup dengan semua itu. Bahagia itu gak serumit yang kamu kira kok. Kalau selama ini kamu sering bertanya ke orang lain, ke Tuhan atau ke siapa, kamu sering nanya, kapan ya kamu bisa bahagia? Mungkin sekarang udah saatnya kamu untuk bertanya itu ke diri sendiri. Kapan kamu mau bahagia? 6. Semuanya akan terasa sulit sebelum terasa mudah. Ingat gak pas waktu kecil kamu belajar jalan? Pasti kamu kesusahan. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu mencoba bangkit lagi, mencoba berkali-kali, jatuh berkali-kali, sampai akhirnya kamu bisa berlari-lari. Itu yang kamu lakukan pas kamu kecil. Dan hal-hal sederhana kayak bicara, menulis, membaca, itu mungkin menurut kita sebagai orang dewasa itu hal yang sederhana, yang gampang. Tapi bagi anak kecil yang baru pertama kali melakukan itu adalah hal yang sulit. Nah, gimana kalau ternyata level kesulitan yang sedang kamu hadapi sekarang itu sebanding dengan kesulitan yang pernah kamu hadapi pas lagi belajar berjalan dulu? Tapi bedanya, dulu kamu gak ada distraksi. Kamu gak mikirin gengsi, gak mikirin takut, gak mikirin masa lalu, gak mikirin gimana kata orang, gak mikirin gimana kalau aku gak bisa, bla 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 dan sebagainya. Kamu gak mikirin itu, kamu cuman coba lagi dan coba lagi tanpa kamu sadari. Jadi kalau misalkan sekarang kamu lagi ngerasa sedang menghadapi hal yang sulit, ingat kalau suatu saat nanti semua ini akan mudah seperti halnya kamu berjalan kaki. 7. Apapun yang diambil dari kamu itu akan digantikan dengan yang jauh lebih baik. Kamu harus percaya itu. Entah itu tentang orang, jabatan, barang, atau tempat kerja. Orang yang menurut kamu baik itu belum tentu sebaik apa yang kamu kira. Kamu gak pernah tahu isi lubuk hatinya seperti apa, kamu gak pernah tahu isi pikirannya apa, dan kamu gak pernah tahu apa yang akan dilakukan 5 tahun kemudian. Kita gak pernah tahu. Jadi kalau misalkan waktu kamu dengan dia udah habis,
itu berarti dia bukan yang terbaik buat kamu. Dan jangan pernah kamu berpikir kalau kamu harus memaksakan diri kamu untuk bersama seseorang karena kamu takut gak ada penggantinya. Jangan pernah berpikir kayak gitu, karena Tuhan tuh pasti nyiapin yang lebih baik untuk kamu. Begitu halnya dengan suatu pekerjaan. Kalau misalkan kamu gak keterima di suatu tempat kerja dan kamu sedih karena kamu ngerasa di sana adalah tempat yang kamu mau, yang kamu idam-idamkan, yang kamu berpikir kalau kamu di sana kamu bakal bahagia, bakal sejahtera dan sebagainya, itu tuh belum tentu. Yang kelihatannya baik untuk orang lain belum tentu baik untuk kamu. Kamu gak pernah tahu gimana sebenarnya keadaan di dalam perusahaan itu. Kamu gak pernah tahu orang-orangnya seperti apa. Kamu gak pernah tahu 5-10 tahun kemudian kalau kamu kerja di situ apa yang akan terjadi. Kamu gak pernah tahu. Jadi ada yang lebih tahu. Ada yang lebih tahu dan kamu harus berserah kepada Beliau gitu yang Maha Tahu. Dan kamu harus percaya apapun yang terjadi itu adalah demi kebaikan kamu. Mungkin kamu sedang dilindungi, mungkin Tuhan tuh pengen kamu lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga, atau mungkin Tuhan mau kamu melakukan hal lain gitu, kayak misalkan mau berbisnis dan sebagainya. Maka dari itu kamu cuman bisa berusaha sekuat tenaga kamu dan berserah karena kamu gak tahu apa-apa. Tapi kamu jangan tinggal diam, kamu harus cari tahu jalan lain. Ketika jalan ini ditutup sama Tuhan, oke, jalan apa yang selanjutnya harus kamu tempuh, seperti itu. 8. Semua ini akan berubah. Di dunia ini gak ada yang abadi termasuk masalah kamu. Semuanya akan berubah. Coba deh kamu inget-inget lagi 1 tahun yang lalu, 2 tahun, 3 atau 4 tahun yang lalu. Kamu pun punya masalah dan lihat kamu sekarang. Kamu bisa ternyata melewati semua itu. Dan begitu pula dengan masalah-masalah kamu yang sekarang. Kalau kamu capek, kamu ngerasa banyak cobaan, ya nggak apa-apa gitu, karena ini nggak akan selamanya kok. 1 tahun dari sekarang kamu akan banyak berubah, kamu akan bertumbuh, mindset kamu berubah. Yang tadinya kamu nggak tahu jadi tahu, yang tadinya kamu nggak bisa jadi bisa, yang tadinya kamu nggak ngerti jadi ngerti, yang tadinya kamu nggak kepikiran untuk ngelakuin sesuatu, biasa aja nanti tiba-tiba kamu kepikiran. Dan kalau misalkan keadaan kamu sekarang tuh memang sesulit itu, kamu nggak bisa ngelakuin apa-apa, ya nggak apa-apa. Mungkin yang perlu kamu lakukan hanyalah menunggu waktu untuk menjawab semua itu, menunggu waktu untuk merubah, menunggu waktu untuk menyelesaikan. 9. Gak ada yang peduli kamu dan semua orang akan meninggal. Jadi kenapa kamu harus khawatir? Kenapa kamu harus membahagiakan semua orang? Kenapa kamu harus membuat bangga semua orang? Kenapa kamu harus disukai banyak orang? Kenapa kamu harus hidup sesuai dengan standar yang orang lain ciptakan? Kenapa kamu harus selalu benar di mata orang gitu? Kenapa kamu gak boleh berbuat salah? Kenapa kamu harus melakukan hal-hal yang gak mau kamu lakukan demi orang lain? Dan kenapa juga kamu gak boleh ngelakuin hal-hal yang kamu mau demi orang lain? Kenapa? Padahal semuanya gak peduli juga toh, semua orang bakal meninggal. Ngelakuin kesalahan itu wajar kok, manusiawi, gak apa-apa. Mencoba sesuatu hal dan ternyata itu salah, memutuskan sesuatu hal dan ternyata itu salah, itu manusiawi. Kita gak tahu itu akan benar atau salah kalau kita gak coba. Jadi kalau kamu mau nyoba sesuatu, ya coba aja. Kamu mau melakukan sesuatu, ya lakuin aja. Selagi itu gak menyimpang, gak menyakiti orang lain dan baik buat kamu, kenapa enggak? Gitu. Jadi hiduplah sebagai manusia, bukan sebagai wayang. Ciptain standar bahagiamu sendiri, ciptain standar kesuksesan kamu sendiri. 10. Kamu sangat beruntung bisa lahir di bumi ini sebagai manusia. Kamu bayangin aja, dari sekian ratus juta calon bayi, kamu doang yang berhasil lahir dengan selamat. Dan kamu terlahir sebagai manusia, bukan sebagai kucing, bukan sebagai ikan, sebagai pohon, sebagai manusia, yang mana manusia itu makhluk paling mulia. Makhluk paling mulia adalah manusia, bukan manusia yang kaya, bukan manusia yang menjadi presiden, manusia yang berpendidikan tinggi, manusia yang bla bla bla, bukan. Makhluk yang paling mulia adalah manusia, titik. Semua manusia termasuk kamu gitu. Dan kalau misalkan kamu sedih karena kamu ngerasa gak bermanfaat, kamu gak ada tujuan untuk hidup, kamu lihat deh beras. Kamu lihat beras, betapa bermanfaatnya beras. Beras tuh menjadi sumber tenaga ratusan juta orang, menjadi sumber mata pencaharian ratusan juta orang juga. Dia bermanfaat, tapi apakah dia tahu? Apakah beras tahu kalau dia bermanfaat? Itu tuh sekedar beras. Kamu lihat ikan, ayam, kambing, sapi, mereka diciptain di bumi ini ada tujuannya. Dan mereka tentu saja bermanfaat untuk kita semua, memberikan kita asupan protein dan menjadi mata pencaharian banyak orang. Tapi apakah ikan, ayam, dan sebagainya itu mereka tahu kalau dirinya bermanfaat? Sekecil kuman aja yang kita gak bisa ngelihat, dia tuh ada tujuannya diciptain. Dan dia bermanfaat juga untuk kita. Tapi apakah kuman itu sendiri tahu dirinya bermanfaat?
Mungkin jangankan mereka tahu atau enggak, bisa berpikir pun mereka nggak bisa gitu. Jadi poinnya adalah kamu salah kalau misalkan kamu terus-terusan menjudge diri kamu kalau kamu gak bermanfaat. Semua hal yang diciptain di bumi ini tuh ada tujuannya dan pasti bermanfaat. Apalagi kamu yang jelas-jelas makhluk paling mulia, kamu pasti diciptain ada tujuannya, ada manfaatnya. Hanya karena kamu belum tahu semua itu, bukan berarti kamu adalah manusia yang gak berguna, yang gak punya tujuan, yang gak bermanfaat. Jangan pernah kamu berpikir kayak gitu. Jadi tetap berusaha untuk mencari semua itu, dan kalau misalkan kamu belum tahu juga ya gak apa-apa. Bahkan kalau misalkan kamu sampai akhir hayat kamu gak pernah tahu kamu diciptakan untuk apa, ya gak apa-apa juga. Kita tuh semua gak tahu kita diciptain untuk apa. Kita cuma bisa menerka-nerka dan mencari tahu semampu kita. Dan pada akhirnya apakah kita akan tahu atau enggak? Ya gak tahu. Gimana? Apakah 10 hal tadi membantu? Aku sangat berharap ini bisa membantu kamu. Sekian dari aku, semoga video aku bermanfaat. Aku Verina Triananda. See you on my next video. Bye-bye.